Oke, balik lagi bersama saya, Warung Desain. Alright. Sekarang hari Selasa jam 12:11. Pada pertemuan kali ini, pada tutorial kali ini, saya akan melanjutkan dari tutorial saya sebelumnya, yaitu eh, menentukan titik koordinat setelah kita selesai membuat jalur rute pada Google Earth. Jadi setelah save-savean pada Google Earth sudah dibuat, kemarin saya namai dengan nama trase ini ya. Kemudian langsung saja kita buka web untuk mengkonvertnya agar menjadi titik koordinat. Untuk webnya bisa dilihat di sini ya, atau nanti bisa saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, langsung kita pilih upload file, pilih file. Nah, kita pilih yang trase ini. Kita buka. Kemudian kita convert dan elevation. Nah, kalau sudah di-convert itu bentuknya akan muncul halaman seperti ini. Kemudian langsung saja kita download. Diklik to download ini ya. Nah, setelah sudah terdownload, langsung kita siapkan aplikasi selanjutnya, yaitu namanya TCE Converter. Banyak yang bisa di-download di internet, di web-web, banyak yang menyediakan. Nanti bisa saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, setelah kita membuka TCE Converter, langsung saja kita open. Nah, kita masukkan data yang tadi. Data yang tadi kan ini. Kemudian kita formatnya JPEG ya. Dari JPS tadi kita convert untuk format filenya itu JPEG. Langsung saja kita buka. Nah, setelah sudah terbuka, langsung kita save di yang berformat CSV agar bisa dibuka di Excel. Nah, setelah kita save ya, kita simpan. Nah, ini tergantung pada pengaturan Excel kalian. Jika pengaturan kalian menggunakan koma, itu kita pilih tidak. Jika bukan koma, biasanya kan ada yang titik koma itu kita ya. Nah, untuk format saya Excelnya itu koma, maka saya tidak. Jika kalian ingin tahu koma atau tidak titik koma, itu bisa kalian tidak dulu. Nanti saat kalian buka di Excel, itu jika formatnya tidak keluar seperti yang nanti akan saya berikan contohnya, itu langsung kalian ulang, kalian save as lagi, tapi kalian centang yang ianya. Oke, langsung saja kita tidak. Setelah tersave, langsung saja kita buka dengan format CSV. Nah, setelah dibuka dengan format CSV, itu akan muncul data seperti ini. Jika data yang muncul tidak seperti ini, maka bisa dipastikan tadi waktu kalian meng-save-nya itu, jika kalian yang pertama memilih tidak, maka kalian save as lagi dengan memilih ya, sampai muncul data seperti ini. Nah, untuk setelah muncul data seperti ini, yang kita butuhkan hanya lat, long, alt. Hanya itu saja. Untuk yang tidak perlu, kita delete saja. Oke, setelah kita dapat data seperti ini, langsung kita pakai saja lat long-nya. Alt-nya ini menunjukkan ketinggian dari titik koordinat di titik tersebut. Jadi langsung saja kita copy, kita masukkan di ini, latitude dan longitude-nya. Jadi nanti kita langsung saja kita Ctrl V. Nah, sebelum kita mengunselect blok yang sudah tercopy tadi, kita harus menandainya dengan mengganti warnanya agar kita tidak keliru saat nanti menginput datanya. Nah, setelah kita masukkan data ini, maka otomatis X dan Y-nya itu akan terbentuk sendiri.
Setelah terbentuk seperti ini, yang kita pakai untuk koordinat titik X itu adalah yang ini, dan untuk titik koordinat yang Y kita gunakan yang ini. Tapi kita tidak bisa menggunakannya langsung dari format di sini. Kita harus memindahkannya lagi menuju tabel-tabel perumusan yang nanti akan menentukan dia menjadi titik spiral, circle spiral, atau full circle. Nah, karena yang kita pakai yang ini, sedangkan saat kita mengkliknya, dia masih berupa rumus. Untuk itu, kita perlu merubahnya menjadi tulisan biasa. Nah, sebenarnya banyak cara kalian jika ingin menentukan titik koordinat X dan Y, banyak metodenya. Cuma di sini saya akan mencontohkan salah satu metode saya untuk menentukan titik X dan Y. Jadi setelah kita temukan titik X dan Y-nya, langsung kita copy saja. Nah, sampai titik 10 kita copy. Kemudian kita pastekan di sini dulu dengan format. Value-nya saja. Nah, karena sudah terpaste dengan bentuk format tulisan, langsung kita masukkan data ini menuju titik X dan Y. Di sini saya sudah membuat rumus-rumusnya yang dibutuhkan untuk membuat perencanaan alignment horizontal. Nah, setelah kita masukkan X dan Y, untuk X dan Y ini saya pisahkan dengan intersection, karena untuk biar lebih memudahkan. Jadi, kita lihat di yang saat kita membuat rase kemarin, itu kita memulai titik intersection dari titik apa. Misal, di sini sudah terlihat bahwa saya memulai titik intersection menuju belokan itu dari titik 7. Berarti dari titik 7 langsung saya gabungkan ke titik 9. Jadi, di input data ini akan ada dua titik koordinat yang sama atau hampir mirip. Di situ angkanya itu hampir sama, mendekati. Berarti itu titik di mana kita mengambil titik koordinat dari titik yang sama. Di sini hampir sama. Nah, di sini bisa dilihat bahwa titik 1 sampai 10 itu bukan titik 1 sampai 10, melainkan titik 1 sampai 8 dan titik 9, 10. Titik 9 itu berarti titik di mana kita awal memberi titik koordinat untuk mencari titik intersection. Karena sama, angka belakangnya adalah 82. Jadi bisa dipastikan dia berada di titik yang sama. Kalau jika seperti itu, maka langsung saja kita masukkan ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, langsung 8 titik ini kita masukkan ke titik yang X dan Y, yaitu titik utama. Kemudian, untuk titik interseksinya, kita langsung ambil titik yang sama. Misal kita ambil dari titik 7, berarti langsung kita masukkan di titik 7, kemudian yang titik terakhir itu berarti menandakan titik intersection, kita menandai titik terakhir. Nah, setelah kita masukkan, maka akan otomatis jarak alfa delta ini akan langsung terlink. Untuk titik Z itu kan titik ketinggian. Kita langsung bisa ambil dari titik saat kita mengkonvert tadi. Nah, titik Z itu diambil dari titik alt ini. Itu langsung kita masukkan di titik Z. Perlu digarisbawahi bagi yang belum mengenal teknik sipil atau masih baru belajar teknik sipil dan baru mengenal teknik perencanaan jalan, jarak ini semua rumus didasarkan pada materi di buku. Jadi nanti mungkin akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi referensi saya menggunakan rumus yang ada di tabel ini.